Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Harinisa, beserta rekan saya Abrar Zuhdi Akbar. Kami dari kelas 1 AEC akan mempresentasikan proses manufaktur mengenai hand gripper. Pada presentasi kali ini, kami akan membawa beberapa materi pembahasan, yaitu pendahuluan, jenis hand gripper, RG2 detail, proses permesinan RG2, mekanisme kerja RG2, PCB dan komponen dalamnya, motor stepper NEMA 8, kesimpulan, serta daftar pustaka. Pada chapter pertama, kami akan membahas tentang pendahuluan. Kebermanfaatan teknologi dalam dunia manufaktur saat ini semakin tak terbendung akibat dari kebutuhan manusia semakin kompleks, terlebih pada sektor industri manufaktur. Sebagai salah satu contoh, untuk memudahkan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya secara berulang-ulang, diciptakan sebuah alat yang disebut robotic gripper. Dikarenakan alat ini adalah robot, maka untuk membuatnya tidak hanya diperlukan proses permesinan, namun perlu diperhatikan juga kelistrikannya agar robot dapat beroperasi. Fungsi gripper yang memiliki banyak manfaat menjadikan alat tersebut sangat terpakai pada bidang industri, terutama bagi proses produksi yang sudah mengurangi jumlah tenaga manusia. Chapter kedua, jenis-jenis hand gripper. Pada chapter ini akan ditampilkan beberapa jenis dari bentuk hand gripper. Berikut ini adalah beberapa jenis dari hand gripper. Yang pertama, ada 3-finger jaw gripper. Yang kedua, ada hand gripper RG6. Yang ketiga, ada servo electric gripper. Dan yang terakhir adalah hand gripper RG2 dan masih banyak lagi. Pada presentasi kali ini, yang akan dibahas adalah hand gripper RG2. Pada chapter kali ini akan memperlihatkan beberapa gambar mengenai RG2 detail. Pada slide ini terdapat gambar kerja dari hand gripper menggunakan software SolidWorks. Dan pada gambar ini menunjukkan bentuk dari hand gripper RG2 disimulasikan dengan software SolidWorks. Lalu terdapat juga gambar yang menunjukkan exploded draw hand gripper RG2 yang disimulasikan oleh software SolidWorks. Chapter 4, proses permesinan RG2. Pada chapter kali ini akan dijelaskan mengenai proses permesinan yang dialami oleh komponen penyusun RG2. Berikut adalah gambar keseluruhan dari RG2. Yang pertama adalah gambar isometrik, sedangkan yang kedua adalah gambar bagian dalam dari RG2. Berikut ini ditampilkan bagian mana saja yang menggunakan proses permesinan. Yang pertama adalah plat atas dan plat bawah. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, fresh bagian samping kanan dan kiri sampai membentuk bagian sisi luar. Fresh bagian tengah sesuai kedalaman. Bor lubang yang terdapat pada bagian tengah, ubah posisi benda, lalu bor lubang yang dibutuhkan. Lakukan pada sisi samping yang berseberangan. Buat ulir pada lubang yang ada di samping. Gerinda setiap sisi untuk finishing. Yang terakhir, lakukan hal yang sama untuk satu plat yang lain. Bagian selanjutnya adalah fingertips. Prosesnya, fray sisi tersebut sesuai dengan panjang dan lebar sisi terluar. Fray sisi lainnya lalu bor sesuai lubang pada gambar. Buat ulir di lubang yang sudah dibuat, gerinda sisi yang bersesuaian. Selanjutnya, standar fingertips. Karena bahan fingertips adalah rubber, maka proses permesinannya menggunakan mesin molding, yaitu dicetak. Selanjutnya, penutup capit bagian atas dan penutup capit bagian samping. Keduanya di-fray sesuai dengan gambar kerja pada setiap sisi, lalu digunakan gerinda untuk memperhalus bagian permukaannya. Selanjutnya, capit samping bagian dalam dan capit samping bagian luar. Fray sisi luar, lalu bor bagian dalam hingga tembus sesuai gambar. Fray bagian sisi lain sesuai gambar, dan terakhir adalah gerinda permukaan yang bersesuaian. Pada gambar terlihat bahwa terdapat
bentuk yang menyerupai tabung, dan juga bentuk yang memiliki bagian lubang di tengahnya. Itu dimaksudkan agar dapat dimasukkan pena dan juga bantalan agar dapat menjaga nanti pergerakan dari capit tersebut. Berikut ini adalah video simulasi proses permesinan dari beberapa komponen dari R-Jitu menggunakan aplikasi SolidWorks. Pada video ditampilkan bahwa terdapat proses freeze atau milling pada bagian-bagian tertentu. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat proses lain untuk menggantikan proses freeze, yaitu laser cutting dan juga 3D printing. Untuk menyempurnakan sisi-sisi terluar, dapat digunakan gerinda agar membuat harga kasaran tidak terlalu tinggi. Berikut ini adalah bagian yang tidak mengalami proses permesinan atau dijadikan sebagai komponen standar. Yang pertama adalah motor stepper NEMA 8, bantalan, gear, worm gear, star head screw, dan terakhir adalah pena. Selanjutnya, pada chapter kelima ini akan membahas mengenai mekanisme kerja dari hand gripper. Mekanisme kerja R-Jitu. Setelah motor diberikan perintah untuk berputar pada sudut tertentu, shaft akan menggerakkan worm gear. Worm gear yang menyinggung kedua gear akan memutarkan kedua gear kanan dan kiri ke arah putaran yang berlawanan. Pada poros gear terdapat capit yang akan ikut berputar sesuai dengan arah gear. Berikut terdapat video simulasi mekanisme kerja R-Jitu yang disimulasikan oleh software Proteus. Chapter 6, PCB dan komponen yang ada di dalamnya. Pembuatan PCB dan motor stepper didasari oleh mata kuliah praktek proses manufaktur yang ketiga. Berikut ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama, Arduino Nano, push button, pin header,
kabel pelangi, solder dan juga timah, plat PCB, kapasitor 10 mikrofarad, kapasitor 100 mikrofarad, resistor 1 kilo ohm, terminal blok 2 buah, male dupont, female dupont, dan black housing. Dalam pembuatan PCB, sebuah gripper mengalami banyak proses, dimulai dari desain PCB dan diakhiri dengan pemasangan motor stepper. Arduino yang dipakai adalah Arduino Nano. Arduino adalah microcontroller atau pengendali mikropapan tunggal yang bersifat sumber terbuka dan menjadi salah satu proyek open source hardware yang dipakai sebagai salah satu komponen gripper. Arduino Nano berfungsi sebagai penyimpan kode program dari IDE yang mengatur gerak motor stepper. IDE sendiri adalah aplikasi khusus untuk memasukkan kode bagi Arduino. Penggunaan Arduino Nano dibandingkan dengan tipe lainnya dikarenakan bentuknya yang kecil dan memungkinkan untuk masuk ke dalam bagian gripper, walaupun memerlukan breadboard. Selanjutnya, pada chapter kali ini akan membahas sedikit mengenai motor stepper NEMA 8 dan motor driver A4988. Motor stepper NEMA 8 adalah motor stepper kecil dengan step sudut 1,8 derajat. Motor stepper ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya memiliki panas yang rendah, kebisingan rendah dan efisiensi tinggi, osilasi kecepatan 0 berjalan lancar, kecepatan respon cepat, pengertian kecepatan tinggi stabil, dan cocok untuk situasi start-stop yang sering. Motor stepper ini banyak digunakan dalam otomasi industri, robotika, tekstil, dan industri medis. Motor driver A4988 adalah sebuah driver yang dapat menggerakkan motor stepper. Sebelum menghubungkan antara Arduino Nano dan motor, diperlukan A4988 sebagai kontrol keluaran pada motor dari Arduino. Pada driver A4988 dapat dilakukan kalibrasi serta dapat diatur batasan bagi motor stepper. Sebagaimana driver pada umumnya, tegangan pada Arduino akan dinaikkan. Motor driver A4988 hanya memiliki dua input, yaitu dir yang digunakan untuk mengubah arah putaran dan step untuk mengatur kecepatan. Chapter 8, Kesimpulan. Kesimpulannya, robotik gripper dibuat dengan proses yang tidak sedikit. Pembuatannya sendiri memerlukan berbagai jenis proses manufaktur, baik itu dalam segi mekanik maupun dalam hal kelistrikan. Proses permesinan yang dapat diidentifikasi kebanyakan menggunakan mesin fresh dan juga gerinda. Namun, tidak menutup kemungkinan digunakan laser cutting ataupun 3D printing, karena perusahaan yang membuatnya tidak memberi keterangan pada proses pengerjaannya. Untuk dapat membuatnya bergerak, diperlukan Arduino Nano sebagai pengontrol motor stepper. Pemrograman yang dimasukkan pada Arduino akan mengontrol sudut putaran pada motor melalui bantuan driver. Chapter terakhir, daftar pustaka. Berikut ini adalah sumber rujukan dari beberapa materi yang ditampilkan pada presentasi kali ini. Inilah akhir dari video presentasi kami. Kami memohon maaf bila selama presentasi dibawakan terdapat kesalahan. Terima kasih telah menyimak dan juga mendengarkan apa yang kami bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.